Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan unsur-unsur di tabel periodik golongan 5B. Perkenalkan dengan saya sendiri Hendra. Lalu di sana ada Dian Islamiati, Dila Astiana, Deis Hodijah, Mila Wahyuni, Rosi Dwi Devitasari, dan terakhir Tias Dwi Haryanti. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Di dalam tabel periodik unsur, terdapat 18 golongan dengan dua pembagian yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan 5B adalah golongan transisi yang terletak pada blok D di konfigurasi elektron. Golongan 5B ini ada vanadium dengan nomor atom 23, niobium 41, tantalum 73, dupnium 105. Semua unsur golongan ini adalah logam reaktif dengan titik leleh tinggi. Berikut saya akan menjelaskan salah satu unsur dari golongan 5B yaitu unsur vanadium. Sifat fisikanya sendiri yaitu vanadium adalah logam berwarna putih kelabu yang lembut dan mulur. Tahan terhadap korosi, terhadap larutan basa, asam sulfat, asam klorida, dan juga air garam. Tetapi logam ini teroksidasi di atas suhu 660 derajat Celcius. Vanadium memiliki kekuatan struktur yang baik dan memiliki kemampuan fisi neutron yang rendah, membuatnya sangat berguna dalam penerapan nuklir. Sifat kimianya sendiri konfigurasinya adalah sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, yang artinya memiliki nomor atom 23. Kemudian proses pemurnian dari vanadium, yakni biji magnet titaniferous bagian dikurangi dengan batu bara di rotary clean dan kemudian meleleh dalam tungku. Ini menghasilkan terak yang mengandung sebagian besar titanium dan pig iron yang mengandung sebagian besar vanadium. Setelah menghapus terak, pig iron cair ditiup dengan oksigen untuk menghasilkan lak baru yang berisi 12-24% vanadium pentoksida yang digunakan dalam pengolahan lebih lanjut dari logam. Paduan vanadium sendiri merupakan gabungan dua isotop, yakni vanadium 50 sebanyak 0,24% dan vanadium 51 sebanyak 99,76%. Vanadium 50 sedikit radioaktif, memiliki masa paruh lebih dari 3,9 kali 1017 tahun. Penggunaan vanadium yang secara umum yaitu pembuatan baja, pembuatan keramik, lalu ada magnet superkonduktif, vanadium baja paduan digunakan dalam gigi, titanium, aluminium, vanadium, paduan vanadium digunakan dalam mesin jet dan untuk pesawat berkecepatan tinggi, vanadium foil digunakan dalam cladding, titanium untuk baja, vanadium rekaman gallium digunakan dalam superkonduksi, vanadium pentoxide digunakan dalam keramik dan sebagai katalis. Sedangkan penggunaan vanadium dalam bidang industri untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Yang kedua untuk membuat logam campuran. Lalu oksida vanadium digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Lalu yang keempat adalah umumnya digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja yang tahan karat dan baja untuk peralatan berat karena sifatnya merupakan logam putih terang, relatif lunak dan liat, tahan terhadap korosif, asam, basa, dan air garam. Dan penggunaan dalam bidang industri yang terakhir yaitu digunakan sebagai katalis pada proses pembuatan asam sulfat dan digunakan sebagai reduktor. MSDS atau Material Safety Data Sheet adalah informasi mengenai sifat-sifat zat kimia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan seperti tanda bahaya, tindakan pencegahan, pertolongan pertama, dan penanganan kebakaran.
Untuk vanadium, tanda bahayanya yang pertama adalah H228, serbuk padat mudah terbakar, H315 menyebabkan iritasi pada kulit, H319 menyebabkan iritasi pada mata. Untuk tindakan pencegahannya, P261, hindari menghirup serbuk atau asap atau uap, P305 plus P351 saat terkena mata bilas dengan air secara terus-menerus untuk beberapa menit. Untuk pertolongan pertamanya bisa kita lihat di slide, ada di pertolongan pertama pada pernapasan, pencernaan, kulit, dan mata. Untuk penanganan kebakaran vanadium, yaitu jangan menggunakan air untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh logam-logam. Pakailah CO2, pasir, dan serbuk pemadam. Lalu yang kedua adalah pemakaian respirator full face, pakaian safety yang sangat tertutup untuk mencegah terhirupnya uap dan iritasi pada mata dan kulit. Selanjutnya, pada golongan 5B transisi terdapat unsur niobium. Niobium itu pertama kali ditemukan oleh Charles Hutch pada tahun 1801. Ketika itu Hutch menemukan niobium dalam biji kolombit dan dikirimkan ke Inggris pada tahun 1750-an. Pada saat itu Hutch melakukan eksperimen dan menemukan suatu elemen baru yang kemudian dinamakan sebagai niobium. Niobium sendiri mempunyai sifat fisik sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar, yaitu massa atomnya 8,57, kemudian warnanya putih berkilau, mempunyai nomor atom 41, kemudian nilai atau titik leleh, titik didih dan berat atom, kemudian bilox dan konduktivitas listriknya itu dapat dilihat pada gambar. Sifat lainnya yang dimiliki niobium itu juga mempunyai struktur kristal BCC atau sebagaimana yang kita tahu kristal kubus, dan mempunyai sifat kimia di mana konfigurasi dari niobium itu sendiri adalah pada akhir konfigurasinya yaitu pada orbital 4d4 dan 5s1. Ini maksudnya adalah orbital 4D hanya terisi 4 elektron tidak berpasangan, dan orbital 5S terisi 1 elektron yang juga nggak berpasangan. Artinya, niobium ini bersifat tidak stabil. Maka dari itu sifat kemagnetannya adalah paramagnetik dan dapat memicu terjadinya suatu medan magnet. Kemudian sifat kimia yang niobium punyai lainnya adalah niobium mudah bereaksi dengan oksigen, karbon, halogen, nitrogen, dan sulfur. Nah, logam ini inert terhadap asam, tetapi bereaksi dengan panas, asam pekat, terutama oleh basa dan oksidator. Niobium sendiri kan berwarna putih berkilau, kemudian sifatnya yang lunak dan bisa ditempa. Nah, apabila niobium ini terpapar di udara pada suhu kamar dengan waktu yang cukup lama, warnanya akan berubah menjadi kebiru-biruan. Logam ini teroksidasi di udara pada suhu 200 derajat Celcius. Dengan demikian, apabila hendak memproses niobium, harus terlindungi dari udara atmosfer dan memiliki kontrol suhu udara ruang. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kita memperoleh niobium? Niobium dan tantalum itu sebenarnya di alam ditemukannya bersamaan. Kadang-kadang mereka dalam satu bebatuan, yaitu bercampur, yang disebut sebagai kolombit tantalit. Nah, unsur ini itu biasanya ditemukan dalam mineral niobit atau kolombit yang tadi saya bilang, yaitu niobit tantalit, atau bisa juga paraklor atau yuksenit. Nah, niobium dengan kadar tinggi itu ditemukan bergabung bersama karbonatit atau bebatuan karbon silikat sebagai salah satu komponen penyusun paroklor. Untuk memperolehnya itu
menggunakan teknik ekstraksi cair-cair, kemudian dilakukan pemecahan alkali dari biji bebatuan menggunakan asam, dan pada umumnya pada tanaman mengandung sedikit niobium, lumut sekitar 0,45 ppm, tapi banyak juga tanaman yang nggak ada niobium sama sekali. Untuk daerah pertambangan utama adalah Brazil yang menghasilkan lebih dari 85% dari niobium dunia. Zaire yaitu di Rusia, Nigeria, dan Kanada. Produksi dunia adalah sekitar 25.000 ton per tahun. Setelah mengetahui cara memperoleh niobium, berikut merupakan penggunaan niobium di kehidupan sehari-hari. Pertama, niobium digunakan sebagai campuran logam tahan karat. Niobium juga digunakan sebagai paduan stainless steel untuk reaktor nuklir, jet, rudal, pipa, magnet super, dan batang las. Selanjutnya, niobium dapat sebagai bahan konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah itu, niobium dapat dipakai sebagai campuran bahan superkonduktor magnet. Niobium dalam bentuk karbida dapat digunakan dalam alat pemotong. Sedangkan dalam bentuk niobium timah dan niobium titanium, paduan digunakan sebagai kabel untuk magnet superkonduktor yang mampu menghasilkan medan magnet sangat kuat. Terakhir, niobium murni digunakan untuk membuat superconducting accelerating struktur untuk akselerator partikel. MSDS niobium dibagi menjadi 4, yaitu penanganan kebakaran, tanda bahaya, tindakan pencegahan, dan pertolongan pertama. Penanganan kebakaran yang diakibatkan oleh logam, termasuk niobium, dibagi menjadi 2. Yang pertama, padamkanlah kebakaran yang diakibatkan oleh logam menggunakan karbon dioksida, pasir, dan serbuk pemadam, bukan menggunakan air. Selanjutnya, pemakaian respirator full face, pakaian safety yang sangat tertutup untuk mencegah terhirupnya uap dan iritasi pada mata dan kulit. Tanda bahaya pada niobium diidentifikasi melalui huruf H besar 228, yang artinya serbuk padat mudah terbakar atau flammable. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan diidentifikasi melalui 2, yaitu P210, jauhkan niobium dari panas atau cahaya atau api dan dilarang merokok di area sekitar niobium. Yang kedua, P240, gunakan kontainer yang menyentuh permukaan tanah dalam menerima unsur niobium maksudnya. Pertolongan pertama yang terjadi apabila seseorang terindikasi atau terkena niobium. Yang pertama yaitu pertolongan pertama pada pernapasan. Hirup udara segar secara terus-menerus selama kurang lebih 30 menit. Apabila sulit bernapas, suplai oksigen dari tabung oksigen. Pertolongan pertama pada pencernaan. Minum 1 hingga 2 gelas dan hindari muntah dan mengeluarkan apapun dari mulut. Yang ketiga, pada kulit. Cuci area yang terkena dengan sabun dan air secara terus-menerus menggunakan air mengalir. Lepaskan pakaian yang telah terkontaminasi. Yang terakhir, pertolongan pertama pada mata. Bilas mata menggunakan air, kedipkan dalam beberapa menit secara terus-menerus. Lepaskan kontak lensa apabila memakainya dan memungkinkan untuk dilakukan pelepasan. Dan lanjutkan pembilasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam tantalum.
Tantalum adalah unsur kimia yang terdapat di dalam golongan 5B. Tantalum merupakan jenis logam transisi yang sangat tahan terhadap korosi dan ditemukan pada mineral tantalit. Tantalum mempunyai sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dari tantalum yaitu memiliki massa atom 180.947, berwarna abu-abu, berbentuk padat, memiliki titik leleh 3020 derajat Celcius, memiliki titik didih 5560 derajat Celcius, dengan jumlah elektron dan proton 73, jumlah neutron 108, serta memiliki berat jenis 16,6 gram per sentimeter kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk sifat kimia tantalum yaitu memiliki nomor atom 73. Sumber tantalum. Tantalum tidak ditemukan bebas di alam, tetapi tantalum terdapat di dalam mineral seperti columbite dan tantalite. Mineral yang mengandung tantalum sering juga mengandung niobium. Secara komersial, tantalum diekstraksi dengan terlebih dahulu sehingga membentuk oksida atau Ta2O5. Kemudian, oksida tersebut direduksi menggunakan karbon atau hidrogen. Aplikasi dan penggunaan tantalum. Salah satu kegunaan utama tantalum adalah dalam produksi komponen elektronik. Sebanyak 30% tantalum dipergunakan sebagai bahan pembuat kapasitor. Karena tantalum dikenal sebagai material yang memiliki sifat kapasitansi tertinggi, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik. Aplikasi dari tantalum untuk kapasitor ini antara lain dipergunakan untuk barang-barang elektronik seperti telepon, komputer, otomotif, handphone, televisi, dan sebagainya. Tantalum juga bisa digunakan untuk membuat paduan logam atau alloy. Tantalum ini merupakan logam refraktori yang memiliki temperatur leleh yang sangat tinggi, yaitu sebesar 3017 derajat Celcius. Ketika tantalum ditambahkan pada paduan logam tertentu, maka akan menghasilkan paduan super yang bisa bertahan pada temperatur yang sangat tinggi, memiliki kekuatan yang sangat tinggi, serta memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang korosif dan mengoksidasi. Aplikasi logam yang ditambahkan unsur tantalum diantaranya mesin gas turbin pada pesawat sipil dan militer, pembangkit listrik, serta roket. Tantalum juga dapat digunakan di bidang kesehatan atau medis. Tantalum ini bersifat tidak bereaksi dengan cairan tubuh dan bahan yang tidak bersifat iritasi. Karenanya, tantalum banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat bedah, seperti digunakan untuk menggantikan tulang dalam pelat tengkorak sebagai foil atau kawat yang menghubungkan saraf robek. Selain itu, tantalum dapat juga digunakan sebagai anyaman kasa yang mengikat otot perut. Selain dari ketiga bidang di atas, paduan tantalum dapat sangat kuat dan telah digunakan untuk pisau turbin, nozzle, roket, dan topi hidung untuk pesawat supersonik, serta digunakan sebagai bahan pembuatan anak timbang. MSDS tantalum. Secara umum, logam tantalum tidak berbahaya, akan tetapi apabila dilakukan proses grinding, melting, cutting, ataupun proses lainnya yang menghasilkan debu, asap, atau tingkat bahaya lainnya terjadi melalui jalur udara. Penanganan kebakaran. Tantalum bersifat flammability atau mudah terbakar apabila kontak dengan panas atau api. Abu yang kontak dengan udara akan mudah terbakar. Gunakan apar atau extinguisher tipe D untuk pemadaman secara efektif pada logam. Jangan menggunakan air untuk memadamkan kebakaran di sekitar operasi yang melibatkan logam cair, karena potensi ledakan uap. Prosedur pemadaman. Peralatan pernafasan harus dipakai saat memerangi kebakaran debu logam. Tingkat tinggi debu atau partikel halus di udara dapat terbakar atau mudah meledak. Penyimpanan. Tantalum dalam bentuk padat
dapat menimbulkan bahaya khusus. Simpan logam ini di area yang kering, jangan menyimpan berdekatan dengan asam. Pertolongan pertama apabila terpapar tantalum. Pada mata, bilas mata yang terkena paparan dengan air mengalir selama 15 menit. Apabila gejala berlanjut, segera hubungi bantuan medis. Paparan pada kulit, bilas dengan sabun dan air mengalir pada daerah kulit yang terpapar. Apabila gejala paparan berlanjut, maka segera hubungi tenaga medis. Untuk paparan pada pernafasan, langkahnya yaitu hirup udara segar apabila kesulitan bernafas. Jika gejala paparan berlanjut, hubungi tenaga medis. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dupnium. Dupnium adalah elemen kimia sintetis dengan simbol Db dan nomor atom 105. Dupnium sangat radioaktif. Isotopnya yang paling stabil adalah dupnium 268 dengan paruh waktu sekitar 28 jam. Hal inilah yang membatasi tingkat penelitian tentang dupnium. Sifat fisik dari dupnium adalah sebagai berikut. Bentuknya padatan, massa atomnya 262, jumlah elektron dan protonnya sama-sama 105, jumlah neutronnya 163, adapun kulit elektronnya ialah sebagai berikut: 2, 8, 18, 32, 32, 11, dan 2. Sifat kimia dari dupnium dengan konfigurasi elektron yang dapat dilihat pada slide. Sumber. Dupnium adalah logam radioaktif sintetis, dibuat oleh pemboman nuklir, dan hanya diproduksi dalam jumlah kecil. Dupnium dibuat dengan cara membombardir californium 249 dengan nitrogen. Selain itu juga bisa diproduksi dengan membombardir americium 243 dengan neon. Karakteristik. Dupnium adalah elemen transaktinida atau superberat. Unsur ini adalah logam sintetis radioaktif dan hanya diproduksi dalam jumlah kecil, sehingga penggunaannya hanya untuk kepentingan riset saja. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.